Bank Indonesia menyatakan bahwa perbankan tidak perlu menaikkan suku bunga kredit meski BI rate naik ke level 6,25%. Dan pernyataan tersebut pemirsa seiring komitmen Bank Indonesia yang telah memastikan akan menambah dan juga memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Dalam konferensi pers perkembangan ekonomi terkini, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perbankan tidak perlu menaikkan suku bunga kredit atau pinjaman meskipun suku bunga acuan atau BI rate naik menjadi 6,25% pada RDG periode April lalu. Peri Warjio menjelaskan meski BI rate naik, pihaknya akan menambah dan memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Karena itu melalui forum ini bagi bank-bank tidak ada keperluan untuk menaikkan suku bunga kredit. Itu kan, kita sudah takar-takar itu, ya. Kami melihat tidak ada keperluan untuk menaikkan suku bunga kredit karena likuiditasnya kita tambahkan, ya. Kita tambahkan. Di samping kami juga memperluas bagi bank-bank yang kekurangan likuiditas, memperluas kemudian Pak Edi itu adalah Temripo maupun yang lain-lain adalah seperti itu. Sehingga secara keseluruhan kenapa kami masih yakin bahwa pertumbuhan kredit tahun inilah 10-12%, 11% pertumbuhan kredit itu masih bisa tercapai, ya. Adapun perluasan cakupan sektor prioritas kebijakan likuiditas makroprudensial yakni dengan menambahkan sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate, produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik, gas, air bersih, dan jasa sosial, serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024. Bank Indonesia pun menegaskan akan ada tambahan likuiditas perbankan sebesar 81 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, meski Bank Indonesia melihat bahwa BI rate telah dinaikkan menjadi 6,25%, namun BI menegaskan saat ini tidak ada urgensi bagi perbankan untuk menaikkan suku bunga kredit atau pinjaman. Dan di saat yang sama, Bank Indonesia pun memastikan pemirsa bahwa akan menambah dan juga memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan. Ya, pemirsa, Bank Indonesia ini telah mengambil kebijakan untuk memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial sebesar 81 triliun rupiah yang berlaku mulai Juni 2024. Sehingga tambahan likuiditas dari kebijakan likuiditas makroprudensial diperkirakan dapat mencapai 115 triliun rupiah pada akhir tahun 2024 dan secara akumulatif total insentif yang diberikan akan menjadi 280 triliun rupiah. Selain itu pemirsa, sektor prioritas kebijakan likuiditas makroprudensial juga diperluas. Antara lain adalah sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan juga real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik, gas, air bersih dan juga jasa sosial. Sementara itu terkait kredit, Gubernur Bank Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan kredit perbankan akan tetap tercapai di level 10 hingga 12% pada tahun 2024 ini yang akan didorong melalui tambahan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial tersebut. Nah, di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia juga memberikan sinyal tidak akan menaikkan suku bunga acuan dalam waktu dekat setelah sebelumnya suku bunga acuan atau BI rate sudah dinaikkan sebesar 25 basis poin menjadi 6,25% pada April 2024 kemarin. Nah, selanjutnya pemirsa, dari suku bunga kita beralih ke nilai tukar rupiah. Seberapa optimiskah Bank Indonesia pada posisi nilai tukar rupiah sejauh ini yang sudah mencapai Rp16.000 terhadap dolar Amerika Serikat? Kita simak informasinya berikut ini. Bank Indonesia menyatakan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini lebih baik dari perkiraan semula Bank Sentral. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pun optimis kurs rupiah akan bergerak ke bawah level 16.000 per dolar Amerika, di mana saat ini Bank Indonesia menyebut rupiah sudah berada di kisaran 16.000 per dolar. Menurut Gubernur Bank Indonesia, terpangkasnya depresiasi nilai tukar rupiah tidak terlepas dari langkah BI menggerek suku bunga acuan menjadi 6,25% pada April lalu. Langkah pengetatan moneter itu diklaim membuat imbal hasil obligasi Indonesia kian menarik dan mendorong masuknya aliran modal asing. Kita memperkirakan dan juga mengupayakan supaya nilai tukar yang sekarang udah 16.000 akan turun di bawah 16.000. Dari mana? Tentu saja kan inflow-nya akan tambah gede. Ya, seperti itu kan.
kenaikan suku bunga kita itu tadi sudah membalikkan yang tempo hari tidak hanya SPN outflow, saham outflow, SRBI yang semula masih inflow, kemudian outflow. Nah, itu kan semua SBN sama SBI kan sekarang udah inflow, dan inflownya gede kan tadi. Nah, dengan inflow itu kami memperkirakan bahwa rupiah akan lebih menguat dari yang kita perkirakan. Kedepannya, Bank Indonesia optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bakal menguat. Optimisme ini diusung dengan melihat fundamental rupiah yang dinilai baik. Adapun Bank Indonesia menyebut salah satu faktor yang menunjukkan kuatnya fundamental rupiah, yakni meningkatnya perbedaan imbal hasil obligasi pemerintah dengan obligasi negara lain, di mana berdasarkan data Bank Indonesia, yield SBN 10 tahun naik ke level 6,94% per 8 April 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Itu dia pemirsa ya, setelah suku bunga Bank Indonesia atau BI rate naik pada April 25 basis point dan dikhawatirkan ini akan menopang kenaikan suku bunga kredit dari perbankan juga, ini yang dijelaskan oleh Bank Indonesia, termasuk juga nilai tukar rupiah yang terus melemah. Nah, Bank Indonesia menjelaskan bahwa cadangan devisa ini merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, cadangan devisa akan turun saat terjadi outflow dan melakukan stabilitas nilai tukar. Adapun pemirsa, cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2024 tercatat adalah sebesar 136,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ada penurunan 4,2 miliar dolar Amerika Serikat dari bulan sebelumnya. Nah, meski demikian, Bank Indonesia memastikan bahwa ke depannya cadangan devisa akan meningkat. Sementara itu di sisi lain, ekonom Indef Berli Martawardaya mengungkapkan bahwa untuk dapat menjaga pergerakan nilai tukar rupiah agar tetap stabil harus dilakukan dengan cara mengkombinasikan penguatan fundamental perekonomian Indonesia dengan intervensi. Menurutnya, cara Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah beberapa waktu terakhir ini dilakukan dengan lebih banyak melakukan intervensi di pasar yang menurutnya juga tidak terlalu baik karena akan menggerus cadangan devisa negara. Dan ekonom menilai bahwa langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah seharusnya tidak terus dibebankan pada bank sentral saja, dalam hal ini Bank Indonesia, melainkan pemerintah juga harus bergerak untuk memperkuat fundamental perekonomian Indonesia. Nah, salah satunya pemirsa dengan memperkuat aktivitas ekspor nasional. Dan selanjutnya pemirsa, masih seputar asesmen ekonomi terkini, di mana Bank Indonesia memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia ini akan tetap tumbuh di atas 5% di kuartal kedua 2024, di mana kita tahu di kuartal pertama kemarin sudah dirilis juga oleh BPS dan hasilnya memang masih tumbuh di atas 5%, tepatnya 5,11% pemirsa. Nah, apa saja faktor-faktor pendorong perekonomian di kuartal kedua sehingga Bank Indonesia yakin bahwa perekonomian masih akan tetap tumbuh di atas 5% atau tetap solid? Berikut informasinya. Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2024 masih akan tumbuh di atas 5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 ditopang oleh konsumsi rumah tangga, terutama pengeluaran masyarakat di periode Ramadan dan Idul Fitri. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan juga ditopang oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya proyek strategis nasional. Dan tentu saja kami meyakini bahwa di triwulan 2 ini juga akan lebih tinggi dari 5%. Perkiraan akan lebih tinggi dari 5% di triwulan 2 ini, dan itu didukung juga dari konsumsi rumah tangga, khususnya berkaitan dengan pengeluaran masyarakat ini selama Ramadan dan Idul Fitri. Itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 lebih tinggi dari 5% dan juga keberlanjutan dari pembangunan infrastruktur baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2024 berada pada level 5,11% year on year. Adapun pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi dengan konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 4,91% year on year. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Nah, pemirsa, salah satu sentimen utama bagi perekonomian datang dari sektor keuangan global, terutama kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, di mana Bank Indonesia memperkirakan bahwa The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat ini akan menurunkan suku bunganya sebanyak 1 kali di tahun ini, yakni pada bulan Desember mendatang. Dan hal tersebut sejatinya mencerminkan sikap less hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, di sisi lain pemirsa, terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, ekonom memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2024 tidak akan tertinggal dari kuartal pertama. Kepala Ekonom BCA misalnya, David Sumual memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,9% hingga 5,1% pada kuartal 2 2024. Memang lebih rendah ya dari kuartal 1 2024 yang sebesar 5,11%. Ekonom menilai bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada kuartal 1 2024 belum tentu terulang pada kuartal-kuartal selanjutnya. Sebab pada kuartal selanjutnya tidak ada momentum pemilu 2024 dan juga Ramadan. Nah, ini agak berbeda ya pemirsa dengan keyakinan dari Bank Indonesia yang memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2024 masih akan di atas 5%. Sementara tadi contohnya ekonom dari BCA ini melihat 4,9 saja atau paling tinggi 5,1 pemirsa ya. Nah, lebih lanjut pemirsa, Kepala Ekonom BCA David Sumual juga menyampaikan bahwa harapan utama yang bisa pemerintah andalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah dengan mengandalkan ekspor komoditas yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan juga ketiga. Artinya ekspor komoditas ini menjadi andalan ketika tidak ada lagi momentum pemilu dan juga Ramadan di sana pemirsa ya, berbeda dengan di kuartal 1 di mana ada momentum-momentum tersebut yang mungkin mendulang dari segi aktivitas ataupun belanja masyarakat. Nah, hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia pemirsa seperti China yang tumbuh membaik mencapai 5,3% year on year pada kuartal 1 2024. Nah, bagaimana tanggapan Anda pemirsa? Apakah kira-kira pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih akan bisa terjaga di atas 5% di kuartal kedua dengan banyak sentimen pemirsa ya, termasuk diantaranya adalah peluang penurunan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat yang ternyata saat ini kayaknya lebih jauh dari harapan sebelumnya, di mana diperkirakan akan ada sekitar 2 kali pemotongan suku bunga atau 3 kali menjadi 1 kali saja, dan itu pun mundur pemirsa dari sekitar Juni atau Juli, ternyata sekarang diperkirakannya justru di Desember karena faktor-faktor ekonomi di Amerika itu sendiri. Selain itu pemirsa ya, terkait dengan nilai tukar rupiah, kemudian juga cadangan devisa tadi yang sudah disampaikan, sejauh mana juga bisa membuat ekonomi Indonesia ini masih akan tetap solid. Ya, optimisme tetap harus kita bangun pemirsa ya, tapi semoga apa yang kita harapkan ini benar-benar bisa tercapai khususnya di kuartal kedua dan masa-masa yang akan mendatang. Kami kembali pemirsa dengan informasi lainnya usai jeda, tetaplah di IDX Session Closing.